Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi di Lintasan Tajwid. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita membahas satu bahasan yang terdapat di surah Al-Ahqaf ayat keempat, yaitu di kata yang tertera di layar ini. Ada 3 kesalahan setidaknya yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, kata yang ada di layar ini, huruf hamzah wasalnya, hamzatul wasal ini, dibaca dengan harokat fathah. Jadi terbaca a'tuni. Ini salah. Kenapa? Karena hamzatul wasl itu akan dibaca dengan harokat fathah jika huruf setelahnya adalah lam ta'rif, lam definit, atau lam ma'rifat. Lam yang menunjukkan bahwa kata itu definit. Jika bukan lam, maka ada ketentuan lain. Ini kesalahan yang pertama. Yang kedua, huruf hamzah al-wasl di awal kata ini dibaca dengan harakat dhammah, sehingga terbaca u'tuni. U'tuni. Ini pun salah. Biasanya orang yang membaca u'tuni ini pernah belajar. Kenapa? Karena hamzatul wasl, huruf berikutnya bukan lam ta'rif, dan huruf ketiganya berharakat dhammah. Dengan patokan huruf ketiga itu, lalu mereka membaca dengan harokat dhammah di hamzatul wasl ini, sehingga menjadi u'tuni. Ini pun salah. Boleh jadi kaidah yang diserap belum selesai, belum tuntas, belum sempurna, bahwa dhammah huruf ketiga itu bersyarat. Syaratnya dhammah asliyah. Dhammahnya harus dhammah asli. Dan dhammah di kata ini bukan dhammah asli. Ini bukan dhammah asli. Sehingga membaca hamzatul wasl dengan harokat dhammah, karena alasannya huruf ketiga berharokat dhammah, ini salah, karena dhammah huruf ketiganya bukan dhammah asli. Disyaratkan dhammahnya harus dhammah asli. Yang ketiga, hamzatul wasl di kata yang ada di layar ini terbaca menjadi kasroh, sehingga akan dibaca i'tuni. Dengan membaca hamzah setelahnya, hamzah qat'nya dengan jelas berharokat sukun. Jadi i'tuni. Ini pun juga salah, tetapi mendekati benar. Salah, tetapi mendekati benar. Lalu bagaimana cara membaca yang benar? Hasil akhirnya dari kata ini dibaca ituni. I panjang, tu panjang, dan ni panjang. Ituni. Jadi, mengapa hasil akhirnya dibaca ituni? Kita lihat ke asal-usul kata ini. Kata yang kita baca menjadi ituni, seperti ini kita baca ituni, berasal dari i'tiyuni. I'tiyuni. Jadi ini hamzah bersukun didahului oleh hamzatul wasl. Jadi ini huruf ta yang kita lihat di hasil akhirnya berharokat dhammah ini aslinya berharokat kasrah. Jadi ti. Sebagaimana aturan yang berlaku bahwa jika huruf kedua, yaitu huruf setelah hamzatul wasl bukan lam ta'rif, maka kita harus melihat huruf ketiganya, huruf setelah yang bukan lam ta'rif itu. Jika huruf ketiganya berharokat dhammah asli, maka hamzatul wasl dibaca dhammah. Namun jika bukan asli, maka akan dibaca kasroh. Dan di sini kita jumpai ta huruf ketiga ini berharokat kasroh. Maka hamzatul wasl dibaca i berharokat kasroh. Jadi akan kita baca i'tiyuni. Kita baca i'tiyuni. Jelas begitu. Namun
kebiasaan orang Arab jika mereka menjumpai huruf hamzah berharokat ketemu dengan huruf hamzah bersukun, maka huruf hamzah bersukun mereka akan ubah menjadi huruf mad. Jadi jika mereka menjumpai bunyi a, hamzah berharokat fathah ketemu dan hamzah bersukun, maka mereka akan baca menjadi a. Karena hamzah yang kedua diubah menjadi huruf mad, menjadi huruf mad, jadi a. Jika mereka jumpai bunyi i seperti ini, hamzah berharokat ketemu hamzah bersukun, maka hamzah kedua diubah menjadi huruf mad. Karena huruf hamzah yang pertama berharokat kasroh, maka menjadi i panjang. Hilangkan hamzahnya, sisakan ya-nya. Jadi i. Kalau mereka jumpai u seperti ini, hamzah berharokat, dhammah ketemu dan huruf hamzah bersukun, mereka akan baca menjadi u. Jadi huruf hamzah yang keduanya mereka ubah menjadi huruf mad, menjadi huruf waw. Begitu. Jadi dalam keseharian mereka menjumpai secara tulisan bunyi a, bunyi i, dan bunyi u. Namun secara pelafalan, secara pengucapan mereka akan ubah. A menjadi a, i menjadi i, dan u menjadi u. Jadi yang tadi kita baca i'tiyuni, mereka baca i'tiyuni. I'tiyuni. Jadi i panjang. Dari i menjadi i. Lalu bagaimana tadi kita katakan bahwa taknya berharokat kasroh menjadi dhammah? Nah, mereka memudahkan pengucapannya dari kata i'tiyuni susah untuk mereka ucapkan, maka mereka pindahkanlah harokat ya dhammah ini ke huruf taknya, dipindah ke huruf ta. Ketika harokatnya pindah, berarti ya-nya jadi bersukun. Lebih susah lagi. Jadi i'tuyuni, i'tuyuni, lebih susah. Sehingga dalam rangka memudahkan pengucapannya, sejak zaman dahulu mereka menghapus ya bersukun yang tadinya berharokat dhammah, lalu dhammahnya dipindahkan ke ta. Sehingga hasil akhirnya menjadi bacaan ituni. Ituni seperti ini nih hasil akhirnya. Yang secara tulisan kita jumpai tulisan hamzah tetap ditulis sebagai hamzah seperti ini. Jadi seolah ituni, tapi sebenarnya bacaannya menjadi ituni. Jadi jangan salah ya. Kalau nyambung lain lagi ceritanya. Kalau kita sambung maka menjadi fis samawati tuni. Jika kita sambungkan dengan kata sebelumnya, maka kita akan baca fis samawati tuni. Nah, jika kita mulai dari sini, maka kita harus baca ituni. Jangan ituni, jangan utuni, dan jangan atuni. Mungkin sebagian mengatakan, oh saya mending sambung aja dah. Gitu. Tapi tidak selalu aman. Jika kita mengajar, atau kita punya anak kita mau berhenti di sini, apakah kita kemudian akan sambungkan dengan paksa? Tidak. Bagaimana bacanya kita harus tahu, dan bagaimana alasannya kita juga harus tahu. Jadi kita baca ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.